Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, as-shaimin was-shaimah yang saat ini melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-9 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan hari ini Jumat pagi tanggal 27 Februari 2026. Baik kaum muslimin dan muslimah, semoga puasa kita, qiyamul lail, salat tarawih dan juga tilawah Al-Qur'an dan apapun yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah doa-doa kita. Dan kaum muslimin dan muslimah, kita kembali menuntut ilmu syar'i meskipun dalam keadaan berpuasa. Allah mudahkan kita menuntut ilmu syar'i dari media masing-masing. Baik Anda yang mendengarkan melalui radio-radio dakwah atau menonton melalui televisi-televisi dakwah di Asil TV, kemudian Surau TV, RJTV, dan Asosiasi Radio Televisi atau RTVC Pusat di Jakarta, dan di Radio Hidayah tentunya. Baik kaum muslimin dan muslimah, senang sekali rasanya Ana Abu Auni menemani ruang dengar Anda semuanya. Di kesempatan kali ini sudah hadir bersama Ana guru kita, Buya kita, pemateri Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan pembacaan kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Beliau memaparkan untayan nasihat beliau dalam kitab ini, kitab Badlul Nushi wa Tazkiri li Baqaya Al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjiri. Untayan nasihat yang sangat indah dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala bagi orang-orang saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih terjerumus dan terfitnah tentang takfiri atau terorisme. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, dan tentunya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi Anda nanti yang ingin bertanya seputar materi kita atau mungkin seputar Ramadan dan yang lainnya. Baik kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita lanjutkan membaca kitab ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam Masya warahmatullah. Allah. Kaifahaluka ya Ustazana? Khair, alhamdulillah. Kaifa Alhamdulillah. anta? Abu Nah, Aun? wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu Nah, fik. wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Kaum muslimin dan muslimah, shaimin was shaimah, mudah-mudahan menambah pahala bagi kita ya. Bagi kita yang sudah berpuasa, menambah ilmu syar'i juga ya. Baik, kita akan dengarkan ini dia lanjutan pembacaan kitab tersebut. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada semuanya, dan juga kita kru atau adminnya, kita juga harus menimba ilmu syar'i ya. Rekan kami sejawat admin dan kru televisi dan radio. Baik, selamat menimba ilmu syar'i untuk semuanya. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimina was-saimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah untuk kita, terutama di kesempatan ini kita sudah berada di Jumat yang kedua di bulan Ramadan,
tahun 1447 Hijriah. Tanpa terasa sudah hampir kita selesaikan 10 pertama dari bulan Ramadan. Tentunya kita di samping bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, atas nikmat dimudahkan kita untuk berpuasa, dimudahkan untuk melakukan qiyam dan yang lain-lainnya dari amal saleh. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah-ibadah kita tersebut, terutama puasa, qiyam, bacaan Al-Quran, sedekah, dan yang lain-lainnya, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mabrurah, yang maqbulah. Karena memang tujuan kita beribadah bagaimana diterima oleh Allah, bukan hanya sekedar melakukan dan melaksanakan ibadah tersebut. Makanya puasa bukan hanya sekedar menahan dari tidak makan dan tidak minum, menahan dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa, tetapi lebih dari sekedar menahan itu. Menahan diri dari berbuat dosa dan berbuat maksiat. Sehingga dengan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa kita. Dan mari kita memperbanyak di saat-saat ibadah puasa dan juga di hari yang mulia ini menyampaikan atau mengucapkan salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semoga senantiasa pahala, ganjaran, kemuliaan, keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada beliau. Diberikan ganjaran sebaik-baik ganjaran untuk seorang nabi atas umatnya atau sebagai tugasnya menyampaikan kebaikan kepada umatnya dan untuk keluarganya dan juga para sahabatnya dan tentunya juga untuk siapapun yang senantiasa berpegang teguh mengikuti menauladani Nabi SAW sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di berbagai media yang dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan membaca kitab guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa nafa'a bi'ilmihi al-Islam wal-Muslimin wa baraka lahu fi ilmihi wa malihi wa ahlihi wa umrih. Kemungkinan pertemuan ini adalah membaca bahagian akhir dari tulisan ini yang berhubungan dengan dampak buruk dari pemikiran takfir dan juga tindakan-tindakan teror yang disebabkan oleh pemikiran takfir tersebut, dampak-dampak buruknya terhadap kaum muslimin. Sudah semua kita baca dari poin-poin yang disampaikan oleh penulis. Mungkin tidak ada salahnya kita ulangi kembali agar menjadi sesuatu yang menyentuh dan mengena di diri kita dan jiwa kita masing-masing, dan terutama saudara-saudara kita yang masih terjerumus kepada pemikiran takfir dan melakukan peledakan-peledakan atau tindakan-tindakan terorisme. Yang pertama dari dampak pemikiran ini dan juga tindakan terorisme pasca peledakan yang terjadi
beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah di 2000 di 11 September, ya. 11 September peledakan dua menara besar tinggi di Amerika sana, kemudian dampaknya terhadap negara kaum muslimin, pengaruhnya kepada beberapa negara Islam. Kemudian juga yang kedua, memperburuk citra dan nama Islam di dunia internasionalnya, terutama pada orang-orang yang membenci Islam, yang memusuhi agama Islam, sehingga dijadikan itu sebagai senjata untuk menambah kebencian dan menambah upaya untuk memburuk-burukkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, adanya tuduhan, terutama di negeri penulis, yaitu di Arab Saudi, terhadap kurikulum pendidikan, bahwa kurikulum pendidikan tersebut mencetak pemikiran takfir dan yang membentuk munculnya gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan terorisme di sana dan di negara-negara yang lain. Dan ini tentu dibantah dengan sangat tegas oleh penulis, hafizahullah ta'ala. Kemudian yang keempat, kata beliau, yaitu berdampak buruk pemikiran takfir ini terhadap kaum muslimin. Kemudian peledakan-peledakan atau tindakan-tindakan terorisme ini berdampak buruk terhadap kemunduran atau berdampak terhadap kemunduran perjalanan dakwah, menghentikan atau mempersendat atau mempersulit penyebaran dakwah, penyebaran kebaikan-kebaikan dengan modus adanya tindakan atau adanya pemikiran takfir pada sebagian lembaga-lembaga dakwah, sehingga gerakan mereka terhenti atau tersendat atau sangat sulit. Dan ini tentu berdampak yang tidak diinginkan dalam Islam. Kemudian yang kelima, terakhir, adanya upaya untuk intervensi atau penekanan-penekanan terhadap negara-negara Arab, ya, terutama negara-negara yang komitmen dalam menegakkan syiar-syiar Islam, ajaran dan syariat Islam, ya, dengan bendera atau simbol atau semboyan untuk menuju perbaikan-perbaikan terhadap perbaikan-perbaikan yang mengarah kepada upaya penerapan negara demokrasi yang juga dijelaskan oleh penulis ketika itu positif dan sisi positif dan negatifnya. Nah, setelah menyampaikan 5 dampak-dampak buruk tersebut, beliau mengatakan, ini sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, wala syakka, ini kita ulangi kembali karena sangat penting. Kata beliau, wala syakka anna izzal muslimin wa falahahum wa salahahum la yakunu illa bil iltizami bi syar'illahi wa nabdhi kulli ma yukhalifuhu. Dan tidak diragukan bahwa kejayaan Islam, kemenangan Islam, dan kemaslahatan untuk agama Islam itu tidak akan tercapai, tidak akan bisa diraih dan digapai kecuali
atau melainkan dengan komitmen menerapkan syariat Islam dan mencampakkan semua yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini kaidah yang pasti. Kaidah yang pasti. Beliau bawakan dalil-dalil yang mendukung ungkapan tersebut dari Al-Quran. Di surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian dan mengokohkan langkah-langkah kalian atau kaki-kaki kalian. Di surat Al-Hajj ayat 40 dan 41, ya, wala yansurannallah man yansuruhu, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong siapapun yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat dan maha perkasa. Jadi ketika Allah sudah menolong dan dia maha kuat dan maha perkasa, maka yang ditolong Allah pasti menang. Kemudian ayat berikutnya di surah An-Nur 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim, dan seterusnya. Allah telah berjanji untuk kepada orang-orang beriman di antara kamu dan beramal saleh bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi sebagaimana telah Allah berikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka, dan seterusnya. Ini hanya sekedar mengulangi kembali ayat-ayat yang dijadikan sebagai pijakan, landasan oleh beliau setelah membawakan ungkapan yang luar biasa bahwa kesejahteraan, kejayaan Islam, kemenangan Islam, kekuatan Islam, keberuntungan Islam itu tidak akan bisa dicapai, diraih, kecuali dengan menegakkan syariat Islam, menegakkan tuntunan Islam. Agama Islam itu diterapkan dalam kehidupan, dari akidahnya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari muamalahnya, diterapkan dalam kehidupan. Itu yang menjanjikan kejayaan Islam. Adapun tindakan-tindakan yang mereka lakukan justru berdampak sangat buruk terhadap Islam seperti yang tadi telah disampaikan. Kemudian kita lanjutkan. Ada satu hadis yang dibawakan juga oleh beliau, mungkin bagus juga untuk kita ingatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasanun sahih. Wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, niscaya ia akan menjagamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebab akibat. Sebab adalah menjaga Allah. Maksudnya menjaga Allah, menerapkan agamanya, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, menerapkan syariatnya. Perintah tentang tauhid ini a'zamul awamir. Perintah yang tertinggi. Perintah yang paling mulia. Menjadi tugas pokok dari semua para rasul dan para nabi, yaitu berdakwah kepada manusia agar mereka hanya menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil tentang ini dan kita tidak sedang mengupas permasalahan ini, tetapi hadis Nabi ini sangat luar biasa. Ihfazillah yahfazka. Sekarang kita lanjutkan yang tersisa dari uraian beliau. Kata beliau hafizahullah, wa ghairu khafin anna adh-dhunuba wal khataya sababul uqubatil ajilati wal ajilati lil kuffari wal muslimin. Dan juga sangat nyata dan terang
bahwa dosa dan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran merupakan faktor penyebab turunnya hukuman-hukuman, bencana, petaka, ya, baik yang segera di dunia maupun yang nanti didapatkan di akhirat, baik bagi orang-orang kafir maupun juga untuk orang-orang muslim, kaum muslimin. Beliau bawakan dalil-dalil dalam hal ini dari Al-Quran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam di surat Nuh ayat 25. Mimma khati'atihim. Di garis bawahi ini, mimma khati'atihim. Ughriqu. Ya, ughriqu. Fa'udkhilu nara. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Lantaran dosa-dosa mereka. Disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka sama sekali tidak mendapatkan selain dari Allah pertolongan-pertolongan. Surat Nuh ayat 25. Kemudian di surat Al-Ankabut, Allah berfirman, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Ini juga di garis bawahi. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Al-Ankabut ayat 40. Dan semua kami timpakan atau kami hukum, kami siksa disebabkan oleh dosanya. Semua. Fakullan. Seluruhnya. Kami hukum dengan atau lantaran dosanya. Lalu dijelaskan oleh Allah rinciannya. Maka di antara mereka ada yang kami kirimkan kepada mereka hujan batu. Ya. Kemudian ada pula yang ditimpakan siksa dengan suara keras menggelegar, membinasakan. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam perut bumi. Contohnya Qarun. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut atau ke dalam air. Dan tidaklah Allah menzalimi mereka. Jadi hukuman-hukuman yang di dunia tadi, yang menghabiskan, meluluh lantakkan, memusnahkan, itu bukan Allah menzalimi dengannya hamba-hambanya. Tetapi merekalah yang menzalimi. Karena hukuman tersebut, bencana itu disebabkan oleh dosa. Fakullan akhadna bidhambihi. Kemudian di surat An-Nahl 112. Allah juga berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Garis bawah ini. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Surat An-Nahl 112. Dan Allah beri perumpamaan sebuah negeri yang awalnya mereka beriman dan negerinya tenang, aman, sentosa. Datang ya melimpah ruah rezekinya ya dari segala tempat, di segala penjuru, namun mereka kufur. Ini dia dosa. Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Apa yang dihasilkan oleh kekufuran tersebut? Apa dampak dari kekufuran terhadap nikmat tersebut? Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. Jadi kufur nikmat
merupakan penyebab yang sangat besar diangkatnya nikmat atau dicabutnya nikmat tersebut oleh Allah. Awalnya mereka kekenyangan, dengan kufurnya mereka terhadap nikmat Allah, Allah pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan. Saking meratanya kelaparan di mana-mana, saking nempelnya kelaparan, ya, pacaklik dan kelaparan ini kepada mereka, diistilahkan oleh Allah dengan pakaian. Sebagai nempelnya, sebagaimana meratanya pakaian menutupi tubuh. Libasal ju' wal khauf, dan rasa takut. Karena kalau sudah kelaparan di mana-mana, maka kejahatan terjadi di mana-mana. Perampokan, pencurian, banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi disebabkan oleh lapar. Itu semuanya disebabkan oleh perbuatan manusia. Kemudian juga dinukilkan oleh beliau surat Ar-Ra'du ayat 11. Ar-Ra'du ayat 11. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak memberikan atau melakukan perubahan pada satu kaum, ya, selama kaum itu tidak melakukannya sendiri. Perubahan dari buruk ke baik dan juga perubahan dari baik ke buruk. Perubahan dari keadaan baik menjadi buruk, seperti orang yang dalam keadaan bahagia, tentram, melimpah rezeki, tetapi kufur mereka, akhirnya ditimpakan oleh Allah bencana, kelaparan, rasa takut, merajalela di mana-mana, tidak aman. Maka penyebabnya perubahan dari baik menjadi buruk manusia. Penyebab dari perubahan dari buruk menjadi baik juga manusia. Ya. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 30, Allah juga berfirman, dinukilkan oleh penulis, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ini ada dua catatan di ayat ini yang sangat menakjubkan. Yang pertama sama dengan yang sebelum-sebelumnya, bahwa apapun yang menimpa dari kesulitan, kesempitan, bencana, dan yang lain-lainnya, itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Fabima kasabat aydikum. Kemudian catatan yang tidak kurang menakjubkannya adalah bahwa walau bagaimanapun bencana menimpa, beratnya, besarnya menimpa manusia, ternyata itu hanya sedikit dari konsekuensi perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatannya luar biasa, penyimpangan, kekufuran, dosa, kemaksiatan, pembangkangan terhadap Allah SWT, tetapi hukuman yang diberikan oleh Allah hanya sedikit saja. Sisanya dimaafkan oleh Allah. Wa ya'fu an katsir. Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apapun yang sekarang kita lihat dari dahsyatnya bencana menimpa permukaan bumi ini di berbagai tempat, dahsyatnya luar biasa, ya, dampaknya juga luar biasa, itu ternyata hanya sedikit dari dampak dosa manusia yang banyak, pelanggaran manusia, pembangkangan manusia yang luar biasa. Setelah itu, ada beberapa ayat tadi kita ulangi kembali di surat Nuh 25, Al-Ankabut 40, An-Nahl 112, Ar-Ra'du 11, dan Asy-Syura ayat 31, ya, atau 30, bukan 31. Asy-Syura ayat 30. Setelah itu semua, penulis mengatakan, wa inna hudallah huwal huda. Dan sesungguhnya petunjuk Allah dialah sebenar-benar petunjuk. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidak ada setelah petunjuk yang gamblang, terang, nyata tadi, tidak ada setelah itu kecuali kesesatan. Yang tidak mengambil bahagian dari petunjuk yang nyata, jelas, dan terang tadi, maka dia terjerumus kepada kesesatan.
wa inna tanazulal muslimina an syai'in min dinihim yuskhitu rabbahum wa la yurdi a'da'ahum. Ya. Sesungguhnya kaum muslimin ketika melepaskan sebagian dari tuntunan agamanya, sesungguhnya kaum muslimin ketika rela melepaskan sebagian dari tuntunan agama, ajaran agamanya, sesungguhnya ini mendatangkan murka Allah, mendatangkan murka Allah dan membuat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ridha. Musuh-musuh mereka pun juga suka ketika mereka melepaskan sebagian dari tuntunan agama, ajaran agamanya. Dan ini didukung oleh dalil-dalil juga. Yang pertama surat Yunus ayat 32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun." Dan itulah Tuhanmu, Tuhan yang hak, dan apakah setelah kebaikan atau tidaklah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan kenapa mereka dipalingkan? Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Dan tidaklah ridha terhadap Muhammad orang-orang Yahudi dan Nasara sampai engkau mengikuti millah mereka, ajaran-ajaran mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah dialah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu sebagian dari ilmu, maka engkau tidak memiliki dari Allah penolong dan yang tidak memiliki wali dan tidak memiliki penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Ali Imran juga di ayat 149 juga yang sama. Kemudian di surah Ali Imran juga di surat 120. Di surah Ali Imran 149 dan 120. Sama tentang bahwa berpegang teguh dengan tuntunan dan melepaskan tuntunan, berpegang teguh menjanjikan kemenangan, melepaskan tuntunan, berpindah kepada yang lain, ini membuat Allah murka dan membuat musuh-musuh Islam suka. Kita lanjut. Wallahu jalla wa ala lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa kasirul akasira wa qasimul qayasira wa mudhillul jababira wa muhlikul fara'ina wa fi alfadhil Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan atas segala sesuatu maha berkuasa. Dia yang telah menghancurkan segala penguasa. Dia yang meruntuhkan, menumbangkan segala raja. Dia yang meluluhlantakkan segala pemimpin yang kufur di muka bumi ini semenjak lama. Fir'aun Allah yang membinasakan, Namrud juga Allah yang membinasakan. Sebut saja, semuanya Allah yang membinasakan karena dia maha kuasa. Dia yang punya alam semesta. Dalam lafaz azan, wa fi alfadhil adhan, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar di dalam lafaz azan itu diulang 6 kali. Lafaz Allahu Akbar di lafaz azan atau di dalam seruan azan itu diulang 6 kali. Kata beliau, wa fi kulli raq'atin min raqa'atis salah Allahu Akbar 6 marrat. Dalam setiap rakaat salat itu takbir akan diulang 6 kali pula. 6 kali pula setiap rakaatnya. Bahkan selama 1 hari semalam dalam salat 17 rakaat itu 94 kali takbir kita lafazkan. Kemudian 6 kali dalam satu azan kali 5.
30 kali lafaz takbir sehari semalam. Diperdengarkan kepada telinga-telinga orang-orang yang beriman, kepada telinga-telinga kaum muslimin. Ya. Allah maha besar dari segala yang besar. Allahu akbar min kulli kabir wa a'zam min kulli azim. Allah maha besar dari segala yang besar, maha agung dari segala yang agung. Qudratuhu fawqa kulli qudratin. Kekuasaannya, kemampuannya di atas segala kemampuan. Wa batshuhu ashaddu min kulli batshin. Kemurkaannya, ya, kemurkaan Allah dampaknya lebih dari segala kemurkaan. Lalu dinukilkan firman Allah di surah Al-Fajr, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Disebutkan keistimewaan-keistimewaan beberapa manusia tadi dari kaum Ad, kaum Thamud, kemudian Fir'aun yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dengan sangat mudah Allah membinasakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Ditimpakan oleh Allah cemetik azab. Habis semuanya, seakan-akan mereka tidak punya apa-apa. Padahal mereka merupakan percontohan dari kekuatan, dari kekuasaan. Tapi berhadapan dengan kekuasaan Allah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kemudian, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Dan tidaklah ancaman hukuman Allah dari pelaku-pelaku kezaliman jauh. Siapapun pelaku kezaliman, kekufuran yang zalim di muka bumi ini, maka hukuman Allah sama sekali tidak jauh. Andai dia tidak menerimanya di dunia, maka pasti nanti di hadapan Allah setelah kematian, ia akan menerimanya. Kemudian, وَإِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنْوَاءِ الْعُقُوبَاتِ الْعَاجِلَةِ مَا لَا يَخْطُرُ بِبَالِ مُتَكَبِّرٍ كَالصَّوَاعِقِ الْمُحْرِقَةِ وَالْفَيَاضَانَاتِ الْكَاسِحَةِ وَالرِّيَاحِ الْعَاتِيَةِ وَالزَّلَازِلِ الْمُدَمِّرَةِ وَالْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ. Ya. Dari Allah berdatangan hukuman-hukuman yang segera di muka bumi ini, yang tidak terbayangkan oleh mereka, pelaku-pelaku kekufuran, orang-orang yang sombong tersebut. Bagaikan seperti kilat yang menyambar-nyambar, yang membakar, banjir yang meluluh lantakkan, angin yang memporak-porandakan, gempa yang menghancur luluhkan, penyakit yang menghabisi dan membinasakan. Itu ada terus, bersilih ganti keputusan-keputusan Allah untuk membersihkan atau memberi pelajaran kepada mereka-mereka yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah hendaki untuk satu kaum keburukan, maka tidak akan ada yang mampu menahan. Ya. Kemudian di surah Ali Imran 178, ya, kemudian di Al-Anfal 59, Ali Imran 178, Al-Anfal 59. Kita hanya sebutkan nama surat dan ayat-ayat tadi yang berhubungan dengan kemahakuasaan Allah. Bahwa yang diputuskan oleh Allah itu yang berlaku. Dan kekuatan Allah tidak akan mampu dilawan oleh kekuatan makhluk yang ia cipta. Yang dia katakan bahwa ia menciptanya dari lemah. Dan dia yang memberikan kekuatan sedikit-sedikit. Ya. Al-Fajr tadi tentang bagaimana Allah menghabiskan, meluluh lantakkan, menghancurkan kaum Ad, kaum Thamud dan kerajaan Fir'aun. Ya. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat 11, Ali Imran 178, Al-Anfal 59. Kemudian An-Nur 57. Setelah itu semua selesai disampaikan oleh beliau tutup kitab ini dengan doa. Ia mengatakan, hafizahullah ta'ala, وأسأل الله القوي المتين العزيز القهار الجبار المتكبر أن يعز الإسلام والمسلمين. Saya memohon kepada Allah yang maha kuat, yang maha
perkasa, yang maha berkuasa, ya, yang maha semuanya menunjukkan kekuatan, kekuasaan Allah. Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu semuanya nama-nama Allah yang menunjukkan kemahakuasaan, kemahakuatan, dan perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Memohon semoga Allah menolong agama Islam dan kaum muslimin, memuliakan agama Islam dan kaum muslimin, wa yudhillas syirka wal musyrikin, dan semoga Allah merendahkan, menghinakan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, wa yudammir a'da'ad-din, dan menghancurkan musuh-musuh Islam. Allahumma man arada al-islam wal muslimina bisu'in fa ashghilhu bi nafsi. Ya Allah, jika ada orang yang menginginkan Islam sasarannya, kaum muslimin sasarannya untuk keburukan, maka sibukkanlah dia dengan urusan tersebut, dengan dirinya sendiri, dan balikkan warudda kaidahu fi nahrihi, balikkan tipu daya dan makarnya ke lehernya. Waj'al fi tadbirihi tadmirahu, jadikanlah dalam strategi dan taktiknya sebagai sarana penghancur dia. Allahumma man arada bil islami wal muslimin su'an nataqa bihi aw katabahu fa'akhris lisanahu wa sulla bananahu. Ya Allah, jika ada orang yang menginginkan Islam dan kaum muslimin keburukan, ia ucapkan atau ia tuliskan, tumpahkan dalam bentuk tulisan, maka potonglah lidahnya dan potonglah tangannya. Waj'alhu ibratan lil mu'tabirin, jadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Allahumma sallit alaihi jundan min junudik. Ya Allah, kerahkanlah untuknya sebahagian dari bala tentaramu, allati la ya'lamuha illa an, yang tidak engkau ketahui kecuali, yang tidak mengetahuinya kecuali engkau. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana, ampunilah kami ya Tuhan kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian beliau menutup dengan salawat untuk Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa sallama tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin awalan wa akhira. Ditutup juga oleh beliau dengan pujian-pujian untuk Allah, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, pujian yang dari awal sampai akhir. Setelah salawat untuk Nabi, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya tadi yang beliau sampaikan. Inilah tulisan beliau tentang nasihat kepada pemuda-pemuda yang masih terjerumus kepada fitnah takfir, dan pemuda-pemuda yang dengan fitnah takfir tersebut melakukan tindakan-tindakan terorisme. Semoga bisa nyangkut dan bisa ditangkap oleh mereka, dan semoga Allah menjadikan nasihat ini bermanfaat untuk semua kaum muslimin dan untuk kita yang mengikuti pelajaran ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada beliau wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Bu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azaim hafizahullah ta'ala yang sudah melanjutkan pembacaan kitab tersebut. Kitab yang berisi tentang nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala kepada saudara-saudara kita yang masih terjerumus, terfitnah dengan pemikiran takfiri ya. Badlul nashi wa tazkiri li baqayal maftunina bitakfiri wa tafjiri. Semoga mengalirkan pahala juga kepada Syekh sang penulis, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Tapi di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja siar kami.
Kita akan bacakan dulu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa juga ya. Silakan hubungi telepon yang sudah dibuka 08117530.000 dan 081175454444. Bisa bertanya tentang materi atau juga bisa bertanya tentang di luar tema ya. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Sofia di Pekanbaru, Abu. Baik, silakan Ibu Sofia di Pekanbaru. Tafadholi. Syukran, Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema Ustaz. Begini Ustaz, 2 hari yang lalu qadarullah Ustaz, anak tertidur gitu loh Ustaz. Jadi bangun itu pas orang sedang azan gitu Ustaz. Jadi entah spontan gimana gitu Ustaz, anak berlari aja ke dapur minum gitu beberapa teguk gitu kan Ustaz. Dan setelah minum tuh orang masih sedang azan gitu Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya puasa anak itu Ustaz? Apakah batal atau harus dikodo nanti atau gimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Sebentar. Iya Ustaz. Azan apa? Azan subuh Ustaz, pas sudah subuh gitu Ustaz. Jadi sebetulnya ini karena ulang tidur nih, jadi akhirnya tertidur lagi gitu, nggak terdengar alarm Ustaz. Jadi karena entah ingin mengejar sahur, entah gimana lah pemikiran waktu itu Ustaz. Jadi langsung Ibu, aja minum. Iya. Jadi Ya, Ibu selesai minum orang masih azan. Masih Ustaz, masih azan Ustaz. Pas habis minum Ibu tidak makan lagi kan? Oh enggak, cuma mengejar itu aja beberapa teguk. Niatnya tuh mungkin karena supaya dapat sunat puasa ada sahur. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya untuk Ibu Sofia di Pekanbaru. Langsung saja Ustaz, tafadhal. Iya, bila kondisinya seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, maka insya Allah puasanya tidak mengapa. Puasanya tidak mengapa ya. Ketika terbangun di pagi hari dan tidak ada kesempatan kecuali hanya minum dan orang masih azan selesai minumnya, insya Allah puasanya tidak mengapa, artinya tidak batal dan tidak perlu diqadha. Wallahu ta'ala alam. Ya. Baik, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz ya. Mudah-mudahan Ibu Sofia di Pekanbaru, mungkin ada juga di antara kita yang mengalami seperti Ibu Sofia ya, sudah menemukan jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita angkat dulu pertanyaan dari WA ya. Baik, ini pertanyaan dari Akhi atau Bapak Rizky Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ketika kita jualan untuk buka puasa sekitar jam 4 sore, sudah siap untuk dijual. Niat kita untuk orang yang puasa untuk berbuka. Tiba-tiba ada yang membeli orang yang tidak puasa. Apakah itu kita kena dosanya Ustaz? Apakah termasuk tolong menolong dalam keburukan? Pertanyaan dari Bapak Rizky Effendi, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Bila memang niat dari awalnya adalah menjual takjil untuk orang-orang yang berbuka puasa, maka apa yang terjadi tadi itu bukan atau di luar tanggung jawab kita, di luar beban kita. Karena kita tidak akan mengetahui semua yang membeli itu adalah orang yang berpuasa. Kita juga tidak mesti menanyakan kepada setiap pembeli puasa atau tidak. Kita tidak diperintahkan untuk seperti itu. Niat pertama menyediakan jualan tersebut untuk berbuka puasa. Bila di hadapan kita mereka membeli kemudian memakannya di hadapan kita, maka tugas kita menghentikannya. Kalau misalnya dia sudah membeli, kemudian di hadapan kita dia memakannya, kita ingkari, kita nasihati. Adapun jual belinya sah dan tidak termasuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Tidak termasuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, dengan catatan tadi ketika dia memakannya di hadapan kita, kita mengingkari. Tapi kalau
tahunya kita dia tidak puasa dengan bertanya, ini tidak disyariatkan. Karena asalnya di negeri Islam orang berpuasa. Asal atau dari space atau dari bentuk tubuhnya orang Muslim, tentunya kita berikan. Adapun orang yang pembeli yang dari bentuknya bukan Muslim, kita juga tidak mesti menahan dan tidak menjualnya. Karena memang mereka tidak berpuasa. Dan kita menjual bukan pula untuk dengan persyaratan bahwa setiap yang puasa membeli, yang tidak puasa tidak boleh membeli. Tidak, kita sediakan di situ siapapun pembeli. Kita tidak disyariatkan untuk menanyakan puasa atau tidaknya. Kemudian yang ketiga tadi, jika memang di hadapan kita, di tempat kita berjualan itu mereka menikmatinya, maka kita diwajibkan untuk mengingkari dan menasihati. Wabillahi taufik. Ya, nah demikian ya Pak Rizky Effendi, jawaban dan penjelasan serta nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan perdagangannya berkah. Dan kita akan lanjutkan ke pertanyaan dari telepon kembali. Sudah ada yang bertanya di ujung telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Bapak? Di mana? Abdul Rahim di Jalan Hang Tuah. Bapak Abdul Rahim di Jalan Hang Tuah ya. Baik, silakan Bapak Abdul Rahim. Ustaz, apaan ini mau bertanya di luar tema. Kemarin bulan kemarin anak safar. Jadi kan rencananya mau waktu itu di Zuhur, rencana kan mau jamak takhir di asar. Ternyata begitu mau jamak takhir, waktunya tidak cukup lagi, terkena macet Ustaz. Jadi tibanya di airport sudah maghrib Ustaz. Jadi gimana cara mengganti jamak yang tadi itu seperti apa Ustaz? Bapak mau berangkat safar? Udah lagi safar tuh Ustaz. Zuhur, asar? Jadi adanya terlewat. Jadi zuhur rencana Bapak untuk di jamak takhir dengan asar. Iya. Lantaran macet, waktu asar habis sampai masuk waktu maghrib. Iya Ustaz. Ya, dilakukan. Ini kapan terjadinya? Udah 2 pekan yang lalu Ustaz. Udah Bapak lakukan sholat yang 3 itu? Akhirnya memang saking ada was-wasnya, anak kerjakan di maghrib itu kosarnya Ustaz. Zuhur asar dilakukan di waktu maghrib itu juga? Di maghrib itu ya Ustaz. Di jamak kosar? Iya. Sementara maghrib? Tapi udah masuk maghrib Ustaz. Iya, maksud saya di waktu maghrib memang. Maghrib Bapak lakukan 3 rakaat. Bukan. Maksudnya jamak untuk maghrib ke Isya tetap dilaksanakan. Cuman untuk mengganti yang tadi itu, yang zuhur asar itu. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Ya. Berarti boleh seperti itu Ustaz ya? Ya, tapi memang sebenarnya dalam hal ini harus kita jaga ya, dan harus kita pertimbangkan apakah kita takdim atau takhir. Ya. Iya Ustaz. Ya, itu kejadian insiden yang tentu memberikan kelonggaran kita untuk mengqadha'nya. Yang penting jangan sampai tidak dilakukan. Misalnya sekarang karena berlewat waktunya masih ada hutang zuhur dengan asar itu segera dilakukan. Alhamdulillah sudah dilakukan di hari yang hari kejadian, cuma di waktu maghrib. Tidak apa-apa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya untuk Bapak Abdul Rahim tadi di Jalan Hang Tuah. Kita ke WA dulu ya, yang sudah di ujung telepon. Silakan, kita sudah angkat ya. Penanya berikutnya di belakang Bapak Abdul Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abdullah di Kuala.
Bapak Abdullah di Kualu, silakan Bapak pertanyaannya. Iya, ini mengenai sholat tarawih nih Ustaz. Ini kejadiannya di masjid yang kebanyakan itu masih orang awam gitu kan, mengenai syariat ini. Kemudian ada dua pilihan kejadian ini Ustaz. Yang pertama adalah merencanakan sholat tarawih dengan bacaan setengah juz, dengan konsekuensi nanti bakal yang ikut sedikit, gitu Ustaz. Yang kedua adalah dengan sholat dengan bacaan yang lebih pendek, seperempat juz atau lebih bawahnya, tapi dengan maslahat, misalnya bakal jemaahnya tidak pada pergi atau keluar gitu Ustaz. Nah, di antara dua pilihan ini Ustaz, mana yang lebih utama gitu Ustaz? Mohon pengurus masjid? Iya Ustaz, saya panitia masjid Ustaz. Hah? Panitia. Iya, saya panitia Ramadan. Iya. Itu bagaimana yang sholat di situ masyarakat umum biasa ya? Masyarakat umum biasa Ustaz. Ya, Yang maksudnya yang belum dengan, terbiasa ya. Allah alam, salat tarawih adalah salat sunnah ya, salat sunnah yang merupakan qiyam, termasuk salah satu ibadah di bulan Ramadan yang inti juga di malam-malam Ramadan. Mempertimbangkan adanya orang yang salat, dan memang itu nampak secara nyata ya, ketika bacaannya tidak terlalu panjang tetapi banyak yang ikut, dan masjidnya bukan masjid yang didatangi, tetapi masjid, maksudnya dari jauh orang, karena sholatnya panjang, masjid yang memang mengumpulkan orang, maka pengumpulan mungkin maslahat yang harus dikejar pertama. Pengumpulan atau memperbanyak orang yang tertarik dengan atau yang suka dengan mengisi malam-malam Ramadan dengan sholat, walaupun mungkin bacaannya tidak sebanyak di masjid yang lain. Karena masalah banyak sedikitnya ini itu tentu kembali kepada yang menghadiri dan mengikuti sholat berjamaah tersebut. Ya, jadi mengejar maslahat banyaknya orang yang sholat, dan itu memang nyata, itu mungkin perlu diprioritaskan. Tapi ini nyata ya, bukan hanya teori saja. Nyata ketika dicoba seperempat juz, ternyata banyak orang yang ikut dan banyak orang yang sholat tarawih bersama di masjid tersebut. Ya, maka bagusnya Pak dengar saja, putuskan kontaknya agar jelas. Ya. Maksud saya tadi sisi prioritas merangkul banyaknya kaum muslimin di saat tidak sedikit kaum muslimin yang tidak terlalu tertarik untuk melakukan qiyam. Banyak yang dileha-lehakan, disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ketika kita lakukan sholat dengan bacaan yang tidak terlalu panjang, tidak sampai setengah juz, apalagi satu juz, mungkin seperempat atau lebih banyak dari masjid-masjid biasa bacaannya, sehingga banyak orang yang sholat. Ini mungkin yang mesti kita kejar ya, kita prioritaskan dengan masalah tersebut, karena memang banyaknya orang sholat, ini suatu keutamaan yang luar biasa. Banyaknya orang yang menghidupkan malam lantaran kita mengurangi bacaannya, mengurangi jumlah ukuran bacaannya, panjang yang dibaca selama satu kali sholat tersebut, sehingga membukakan kesempatan orang banyak mengikutinya. Ini maslahatnya besar. Dan sekali lagi ini semua adalah hal yang sunnah, tetapi ketika banyak orang yang ikut, banyak orang yang sholat lantaran ukuran bacaan itu kita kurangi, ini merupakan maslahat yang juga termasuk sesuatu yang bisa mungkin bisa kita kejar agar banyak orang yang melakukannya. Kalau nanti sudah terbiasa mereka dengan jumlah tersebut, mungkin bisa diusulkan lagi ya, untuk bisa menambahkan, misalnya divariasikan, misalnya ketika imamnya melebihkan sehalaman dari hanya seperempat, sehingga mereka juga terbiasa. Yang penting yang pertama, merangkul orang untuk banyak
menghadiri sholat tersebut, ini mungkin suatu maslahat yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Bapak Abdullah di Sukakarya Kuala dan juga pengurus-pengurus masjid lainnya ya bisa mempertimbangkan seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan angkat pertanyaan yang terakhir. Silakan 08117530.000 atau 081175454444. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak? Di mana? Hamba Allah. Baik, silakan Bapak hamba Allah. Jadi Ustaz, setiap tahun atau setiap lebaran di kampung saya itu ada acara organ Ustaz. Gimana? Organ mengundang buat joget kan itu kan haram kan standar. Acara organnya di mana Pak? Acara organ lebarannya di mana? Iya, di kampung di mana? Di mana Pak? Di lapangan? Pariaman. Di lapangan atau di mana Pak? Di Pariaman. Oh, di dekat pos ronda. Oh, dekat pos ronda. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya, bagaimana Pak? Tanya gini Ustaz, ya ngumpulin dana setiap acara itu minta sumbangan Ustaz. Tapi dana itu dalam sisi lain untuk makan bersama juga Ustaz. Pertanyaannya bolehkah boleh untuk kita menyumbang tapi niatkan untuk makan itu aja Ustaz, tidak niatkan untuk organnya gitu Ustaz, boleh atau tidak? Itu aja ragu. Kalau saya tidak menyumbang Ustaz, tidak enak juga Ustaz, karena alasan itu tidak ada kan lebaran, mungkin tidak ada uang. Gini aja Pak, gini aja, kalau memang ingin Bapak masak di rumah, undang mereka ke kerabat-kerabat, undang makan di rumah. Ya, karena dalam masalah agama ini kita tidak dibebankan untuk menjaga perasaan orang, karena kita nanti dibangkitkan bukan bersama-sama. Kalau memang ingin punya peran di kampung ya, ketika pulang kampung ya masakan di rumah, kemudian undang orang-orang banyak. Nah, ini mungkin lebih bermanfaat daripada nanti harta kita digunakan untuk mengenyangkan lalu nanti berbuat dosa. Iya. Itu ada mirasnya juga Ustaz, minum miras. Iya. Baik Bapak. Ya, apalagi ada dosa-dosa yang lainnya. Iya. Berarti lebih baik tidak usah nyumbang aja Ustaz ya. Bukan berarti tidak nyumbang, tapi menyumbang dengan cara yang tadi, dengan cara yang lebih bermanfaat. Dengan acara dia dana itu dikumpulin bersama, bikin makan bersama itu di kampung Ustaz. Iya. Ya, itu tidak diserahkan karena harta kita akan ditanya nanti kemana kita keluarkan. Tapi keluarkanlah untuk yang berpahala, yang bermanfaat seperti yang tadi saya usulkan. Wallahu a'lam. Baik, Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Bapak hamba Allah di Pekanbaru. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak rezeki yang berkah ya. Bapak hamba Allah di Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Ya, kita cukupkan untuk pertanyaan dari 5 pemirsa atau pendengar ya. Baik, kini kita akan dengarkan nasihat tambahan dari Ustaz. Baik, mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari materi atau juga ada tambahan nasihat dari Ustaz seputar Ramadan yang sudah kita lalui kurang lebih 10 hari pertama. Tafadhol masykur ya Ustazana. Iya, mungkin yang kita tekankan adalah jangan biarkan hari-hari Ramadan berlalu begitu saja, karena dia cepat sekali berlalu. Maka perbanyak ketaatan, jaga ibadah puasa kita. Ini sudah memasuki malam terakhir dari 10 pertama. Nanti malam 10 pertama dan sebagian ada yang sudah melewatinya. Maka jangan biarkan kesempatan-kesempatan yang berharga di bulan Ramadan ini berlalu tanpa ada pahala. Dan mohon kepada Allah untuk dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Kalau kita merasa masih lamban dalam berbuat kebaikan, maka bersemangatlah dan bergaullah, berkumpullah dengan orang-orang yang semangat. Ya, kemudian tahan diri dari berbuat dosa. Kalau faktor eksternal, setan tidak ada lagi andil dalam dosa-dosa, kenapa kita masih tetap berdosa? Kenapa kita masih tetap berdosa?
tahan diri sebagaimana kita bisa bertahan dari makan dan minum. Dan juga maksimalkan dalam melakukan qiyam di malam-malam Ramadan dengan harapan semoga mendapatkan ampunan dari Allah, pembebasan dari neraka, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kemudahan dalam melakukan ibadah dan amal saleh. Semoga diterima oleh Allah, semoga kita diampuni, dan semoga kita dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa huwa al-ghafur wa rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahman Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah menyampaikan nasihat beliau kepada kita semuanya, dan tentunya mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah khazanah ilmu kita di kesempatan kali ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khair untuk rekan-rekan sejawat, admin dan kru televisi dakwah dan radio dakwah masing-masing. Kita akan kembalikan kepada antum, dan tentunya kami Radio Hidayah akan juga melanjutkan siaran kami di frekuensi 103.4 FM. Jazakumullah khair untuk antum semuanya yang sudah ikut dalam kajian bersama ini, mitra RTVC dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaannya. Ana Abu Auni serta rekan Ana Angga Wisan, kameramen, mengucapkan jazakumullah khair untuk Anda semuanya, mitra RTVC dan juga pemirsa dan televisi dakwah masing-masing. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah